Juga melihat beberapa bagian dari kantor Polres ini rusak. Dan sejumlah kendaraan seperti mobil dan motor juga dibakar seperti itu ya. Polri masih menunggu proses hukum para pelaku penyerangan terhadap Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di mana ada Polres Oku yang porak-poranda diserang dan dibakar oknum TNI Yon Armet 15 Baturaja, Kamis lalu pada Minggu siang sudah mulai dibersihkan. Pengadilan Militer Palembang, Sumatera Selatan menyidangkan 19 terdakwa kasus penyerangan Mapolres Oku di Pengadilan Militer Palembang. Baturaja, Kamis 7 Maret 2013. Suasana di ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu itu mencekam. Hari masih pagi ketika 90 orang anggota TNI Armet 1576 Martapura menyerbu markas Polres Oku. Jam 8 pagi peristiwa mengerikan itu bermula. Tiba-tiba para tentara itu menyerang petugas kepolisian dengan pukulan, tendangan, dan senjata tajam. Nyaris tak ada perlawanan dari pihak polisi yang hanya berjumlah sekitar 50 orang. Bahkan Kapolres Oku AKBP Aziz Saputra juga ikut terluka. Penyerangan ini diikuti kebakaran atas markas Polres tersebut. Sejumlah anggota polisi militer yang bermarkas dekat markas Polres Oku tak sanggup meredakan situasi tersebut. Kemudian para tentara itu memblokir jalan-jalan di sekitar markas Polres dan menghalau orang untuk menuju Mapolres itu. Mereka juga menghalau mobil pemadam kebakaran yang hendak memadamkan api di markas Polres Oku. Awalnya disebutkan bahwa kedatangan puluhan anggota TNI tersebut ingin melakukan unjuk rasa damai di kantor Mapolres Oku tersebut. Namun, demo itu berbuntut pada pembakaran. Kompas melaporkan sekitar 70 sepeda motor dan belasan mobil di area markas Polres rusak terbakar. Warga di sekitar lokasi 3 sekolah yakni SMP Negeri 1 Baturaja, SD Negeri 2 Baturaja, dan 1 TK swasta memulangkan murid-muridnya. Toko-toko yang berada di dekat markas Polres pun tutup. Warga berlindung di dalam rumah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Seorang warga bernama Gustin mengisahkan sejumlah anggota polisi berusaha keluar dari markas Polres lalu bersembunyi di rumah-rumah warga. Sekitar pukul 10, para tentara yang menggunakan 2 truk itu mundur untuk kembali ke markas mereka. Dalam perjalanan mereka juga merusak markas Polsek Martapura dan menyerang petugas di sana. Kaca-kaca markas Polsek pecah dan seluruh alat kantor rusak. Selain Kapolres Oku, korban luka dari rangkaian penyerangan itu adalah Kapolsek Martapura Komisaris Ridwan, Bribka Andi, Aibtu Marbawi, Bribtu Berlin, dan seorang petugas kebersihan Mapolres Oku. Petugas kebersihan itu kemudian diketahui meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya setelah dirawat selama 10 hari di rumah sakit. Komisaris Ridwan dan anggota Polres Aibtu Marbawi mengalami luka berat. Mereka lalu dirujuk ke Rumah Sakit Polri di Palembang dengan menggunakan helikopter karena jarak tempuh Baturaja Palembang sekitar 6 jam perjalanan darat. Lalu, sebanyak 30 tahanan polisi melarikan diri dalam peristiwa itu. Masing-masing 28 tahanan Polres Oku dan 2 tahanan Polsek Martapura. Para tahanan di Polres Oku sengaja dilepas saat sel tahanan terkepung api. Hingga Kamis malam, situasi Baturaja masih mencekam. Rumah warga tutup sejak kerusuhan terjadi. Markas kepolisian dan pos penjagaan polisi dijaga ketat oleh personel BRIMOB dan TNI dari kesatuan lain. Penjagaan juga terlihat di jalan keluar dan masuk ke Baturaja serta ke arah Martapura. Peristiwa itu langsung direspon oleh Presiden SBY yang ketika itu sedang berada di Budapest, Hongaria. Presiden SBY langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengirim tim investigasi khusus ke Ogan Komering Ulu. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Wibowo juga bergerak cepat dengan langsung memberangkatkan 1 tim penyelidik ke lokasi. Tim ini dipimpin oleh Wakil Asisten Kasat Bidang Pengamanan Brigjen TNI Irwansyah. Dari markas Angkatan Darat Jalan Medan Merdeka Utara, tim penyelidik langsung bergerak menggunakan helikopter untuk menuju lokasi. Kasat memerintahkan laporan hasil investigasi untuk segera diserahkan secepatnya. Setelah melakukan penyidikan secara estafet, polisi militer dari Kodam dan Mabes TNI menetapkan tersangka penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu itu.
Mereka adalah anggota Armet Kodam Sriwijaya. Beredar kabar berita bahwa mereka mendatangi Mapolres untuk menanyakan perkembangan pengusutan kasus penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Oku. Diduga karena kecewa, mereka kemudian merusak dan membakar markas Polres itu. Lalu apa sebenarnya masalah yang melatar belakangi peristiwa ini? Semua berawal dari Minggu dini hari 27 Januari 2013. Pratu Heru Oktavianus, anggota Batalion Armet 7615 Tarik Martapura, tewas tertembus peluru yang ditembakkan oknum polisi berinisial Brigadir BW. BW adalah anggota Satlantas Polres Oku. Informasi awal menyebut Heru melanggar lalu lintas. Saat akan dihentikan, Heru tancap gas. BW dan beberapa temannya mengejar Pratu Heru. Aksi kejar-kejaran itu berujung penembakan terhadap Heru. Tapi kemudian dalam persidangan Brigadir BW terungkap bahwa sebelum terjadi penembakan sekitar jam 1 dini hari itu, 2 orang mengendarai sepeda motor yang berbeda mengenakan pakaian sipil melintasi pos Polantas Batu Raja. Mereka berteriak, "Polisi gila!" Informasi ini diungkap oleh saksi Bribtu Fadli yang saat kejadian berada di dalam pos dan sedang menonton televisi. Teriakan polisi gila itu membuat terdakwa yang sedang bermain gaple dengan 5 orang lainnya di dalam pos secara spontan keluar. BW lalu melepaskan 2 kali tembakan. Tembakan pertama diarahkan ke udara, sementara tembakan yang kedua ke arah depan dan hanya berjarak 4 meter dari korban yang saat itu masih mengendarai sepeda motor. Setelah tembakan kedua, korban yang masih mengendarai motor terjatuh menabrak pembatas jalan sekitar 80 meter dari depan pos polisi. Lalu, Brigadir BW sendiri yang mengangkat tubuh korban dan memberhentikan mobil Innova milik warga untuk membawa ke Rumah Sakit Antonio Batu Raja. Tapi, nyawa Pratu Heru tak tertolong akibat luka tembak itu. Saat kejadian, para polisi itu tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota Batalion Armet. Dan mereka baru mengetahuinya ketika mereka dipanggil Propam ke Polresta Batu Raja. Dari Rumah Sakit Antonio Batu Raja, kemudian jenazah Pratu Heru dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang untuk diotopsi. Puluhan tentara berpakaian dinas lengkap maupun sipil terlihat bergerombol menjaga kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Hussein. Jenazah Pratu Heru kemudian diberangkatkan ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Upacara militer kemudian dilakukan untuk mengiringi pelepasan jenazah Pratu Heru ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Tidak hanya rekan-rekan korban yang merasakan kehilangan. Kekasih Heru yang bernama Deli juga sangat terpukul akan kejadian ini. Seharusnya 3 bulan lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Setelah kejadian penembakan itu, Kapolres Oku AKBP Aziz Saputra langsung menemani Dandim Oku ke markas Yon Armet 7615 untuk menenangkan rekan-rekan korban yang tidak terima akan kejadian ini. Penyidik Satreskrim Polres Oku juga kemudian langsung menetapkan Brigadir BW sebagai tersangka tunggal atas kejadian yang menewaskan Pratu Heru Oktavianus itu. Brigadir BW langsung ditahan di Mapolres Oku. Kasus inilah yang kemudian menjadi pemicu pembakaran Polres Oku. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kemudian memvonis Brigadir BW dengan hukuman pidana penjara selama 13 tahun. Vonis ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa. Mendapat vonis 13 tahun, lalu BW melakukan upaya banding dari tingkat Pengadilan Tinggi Palembang hingga Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan hukuman 10 tahun pidana penjara yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan vonis yang sama. Sedangkan untuk para tentara yang melakukan penyerangan ke Mapolres mendapat vonis beragam. Mayor IA, Komandan Batalion Armet, yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus pembakaran Mapolres Oku dan Mapolsek Martapura divonis 1 tahun penjara. Sedangkan Serma MF dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan dipecat sebagai anggota TNI. Koptu E dan Pratu FT dijatuhi hukuman kurungan selama 2 tahun dan 4 tahun penjara. Keduanya juga dipecat. Dalam sidang di Pengadilan Militer Palembang itu, 5 oknum anggota lainnya dijatuhi hukuman penjara yang berbeda mulai dari 6 bulan hingga 10 bulan penjara.